Ya, saya lanjutkan untuk materi yang ke-12 bagian yang kedua ya, yaitu pemodelan arsitektur vision. Ini adalah fase yang pertama dari siklus ADM-nya ya. Fase A yaitu visi yang mau dibahas ya. Nah, kita pelan-pelan saja membahas tentang konsep dasar dari visi itu sendiri, lalu artefaknya, dan juga pemodelannya seperti apa menggunakan aplikasi Archimedes ya. Nah, konsep dasar visi pertama ada goal namanya ya, atau di sini kita sebut dengan sasaran ya. Ini menentukan arah dari perusahaan atau enterprise. Jadi yang paling umum, yang paling paling tinggi itu adalah goal atau sasaran yang akan dituju ya. Kemudian ada objektif ya. Objektif ini tujuan. Jadi ada sasaran yang pertama itu adalah level paling tingginya. Kemudian untuk mencapai sasaran itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Nah, itu disebut dengan objektif ya. Ada tujuan-tujuan kecil yang nanti kalau itu dilaksanakan semuanya akan mengarah kepada pencapaian dari goal atau sasaran gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya requirement ya. Ini kemampuan yang dibutuhkan pada tingkat perusahaan atau sistem operasi. Jadi apa saja sih yang diperlukan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah sistem informasi. Jadi tergantung ya pembahasannya itu, apakah nanti bahas perusahaannya atau membahas sistem dari enterprise-nya atau sistem dari perusahaannya gitu ya. Jadi kalau objektif tadi, tujuan itu dia merupakan pecahan daripada sasaran ya. Sasarannya satu, biasanya tujuannya ada beberapa gitu yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, kemudian ada application component. Ini kumpulan fungsionalitas aplikasi yang sesuai dengan struktur implementasinya nanti ya. Kita lanjutkan saja. Nah, tahapan visi ini yaitu untuk menyiapkan tahap berikutnya melalui gambar. Jadi ini kan tahap A ya, vision, arsitektur vision. Jadi tahap ini nih mempersiapkan gambaran untuk tahap berikutnya gitu ya. Yang mana tahap yang sekarang itu nanti bisa dilihat ada baseline dan juga arsitektur yang akan jadikan target. Jadi baseline-nya itu ada di sini dulu di tahap A ini. Kita sudah pernah bahas ini ketika membahas tentang siklus ADM itu ya, mulai dari preliminary, kemudian tahap fase A, fase B, kalau nggak salah 2 itu ya, itu sudah pernah kita bahas. Yang dilakukan di dalam arsitektur vision itu adalah menyiapkan siklus ADM-nya, karena yang jadi awal dia lah. Kemudian menyiapkan dan memvalidasi sasaran atau goalnya bisnis utama ini ya. Jadi mempersiapkan itu dan memvalidasi benar apa enggak, cocok sudah atau belum gitu ya. Nah, kemudian ada artefaknya. Artefak ini bahasanya adalah dokumen-dokumen yang diperlukan ya, yang nanti dipakai di dalam proses penyusunan arsitektur. Jadi dia berupa deskripsi dari suatu bagian arsitektur. Nah, artefak ini sendiri bentuknya macam-macam ya. Di antaranya ada yang berbentuk katalog, daftar objeknya ya. Kemudian matriks stakeholder, ini penanggung jawabnya siapa, orangnya, dan apa kaitannya gitu. Kemudian ada diagram sasaran dan konsep solusi. Ini bentuknya gambar. Jadi ada diagram itu berupa notasi yang simbol-simbolnya itu ada tertentu khusus sudah. Ya, di materi sebelumnya sudah disampaikan ada pilot namanya ya. Jadi pilotnya itu ada yang untuk garis penghubung ya, kemudian ada yang untuk bisnis khusus, ada yang untuk sistem informasi dan teknologi dan seterusnya gitu ya. Nah, ini artefaknya ini sendiri, dokumennya ini bisa dibuat secara informal. Jadi sebenarnya bebas, nggak ada nggak ada aturan harus pakai apa gitu awalnya gitu ya. Jadi boleh aja sebuah perusahaan itu coret-coret gitu, saya maunya nanti begini dicoret-coret aja kayak gitu ya, itu nggak apa-apa, namanya artefak juga. Nah, setelah itu supaya mudah dipahami, karena basisnya adalah view ya, dalam arsitektur itu view, supaya dia mudah dilihat, mudah dibaca, orang ketika baca langsung ngerti, langsung paham. Nah, itu dibuatkan diagram formalnya menggunakan aplikasi yang namanya Archimedes. Ya, kita sudah bahas itu tadi, cara menginstalnya dan cara bikin
modelnya ya. Nanti kita bikin untuk notasi-notasinya ya. Oke, selanjutnya, nah ada matriks stakeholder ya. Tujuan pembuatan matriks ini, artefak dari matriks stakeholder ini adalah menjelaskan siapa saja yang terlibat, aktor-aktornya, orangnya ini siapa-siapa aja dalam pembuatan arsitektur, dan juga nanti akan membantu pelaksanaan dalam siklus ADM ya. Terus menentukan artefak apa yang harus dibuat dan oleh siapa. Nah itu juga sama. Jadi di matriks stakeholder ini yang menentukan ketika membuat sebuah diagram misalnya, itu yang bikin siapa gitu. Itu dituliskan di dalam matriks stakeholder ini ya. Informasi apa yang ada di dalam, yaitu siapa saja aktor dan sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut yang terlibat, dan tugasnya apa, tingkat kepentingannya dia bagaimana gitu ya. Yang nyusun siapa? Analis bisnis, orangnya ya, yang menyusun matriks stakeholder ini. Nah ini contoh matriks stakeholder ya, salah satu lah ya, ini sebagai contoh saja. Jadi misalnya partisipannya atau orangnya, aktornya ialah CEO ya, CEO dari perusahaan. Nah keahliannya dia apa? Dia menentukan tujuan perusahaan, bahkan sasaran perusahaan juga gitu ya. Nah tingkat kekuasaannya yang paling tinggi kan ya. Kemudian kepentingannya juga sangat tinggi terhadap keberhasilan dari sebuah enterprise atau perusahaan. Kemudian ada manajer bisnis. Nah keahliannya tentang bisnis. Kemudian kekuasaannya cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Karena ada yang lebih tinggi daripada dia, yaitu CEO tadi ya. Kepentingannya sangat tinggi ya, karena dia berhubungan dengan bisnis. Jadi dia juga diperlukan. Dia ini sebagai orang yang sangat penting juga gitu ya. Terus ada manajer teknik. Nah ini berkaitan dengan peralatan teknis. Kemudian dia cukup tinggi, apalagi berhubungan dengan pabrikan dan sebagainya, manufacturing. Nah itu cukup tinggi kekuasaannya karena dia bisa mengatur yang lain-lain ya. Kemudian kepentingannya juga cukup tinggi. Nah ini dan seterusnya ya, dan seterusnya, apalagi yang ada di situ aktor-aktor atau partisipan yang terlibat di dalam sebuah perusahaan, itu semuanya dimasukkan ke dalam situ. Nah yang paling tinggi ya, yaitu CEO ini, karena dia yang paling tinggi, maka dialah yang harus menyusun diagram sasaran. Walaupun sebetulnya menyusun diagramnya ini tidak selalu menyusun menggambarnya gitu ya. Jadi bisa saja CEO itu memerintahkan orang untuk menggambar, tapi yang menentukan sasaran dan tujuan itu dia gitu. Dia sudah bikinkan listnya, nih sasaran kita adalah begini, kemudian tujuannya yang akan mengarah kepada sasaran tuh ini gitu ya. Nah setelah itu nanti dia minta stafnya misalnya atau orang yang ahli dalam hal pembuatan diagram ini yang akan mengerjakan hal tersebut. Bisa seperti itu ya. Jadi karena dia sebagai pemimpin yang tertinggi, jadi punya kekuasaan kepentingan paling tinggi, dia yang harusnya menentukan sasaran dan tujuan dari sebuah organisasi. Nah kemudian itu tadi matriksnya ya, matriks stakeholder. Kemudian ada diagram sasaran. Nah diagram sasaran ini tujuannya dengan digambarkannya diagram itu adalah untuk menjelaskan sasaran atau tujuan yang akan nanti memandu perubahan pada perusahaan dan sistem informasi yang akan digunakan. Ini yang menjadi dasar pada saat nanti akan mengerjakan proyek sistem informasinya, kemudian teknologi informasinya, komunikasinya, itu semuanya didasarkan pada sasaran dan tujuan ini. Kemudian untuk mengkuantifikasi tujuan dan alokasi, jadi diperhitungkan ini nanti akan diprioritaskan atau tidak dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi ada level-levelnya. Ini level, kalau di dalam penelitian itu ada eliminasi namanya. Itu sebuah fitur misalnya dalam sebuah sistem informasi, itu ada yang masuk kategori penting, ada yang biasa, ada yang bisa ditinggalkan, seperti itu. Nah ini masuk mengkuantifikasi di sini adalah menentukan prioritas juga dan mengalokasikan dana terkait dengan perubahan arsitektur yang diinginkan. Kemudian menyediakan landasan untuk menentukan tingkat prioritas tadi ya. Jadi dari membaca sasaran ini orang tahu ya, setidaknya pihak-pihak yang terlibat itu tahu kita harus ngapain gitu ya, mana yang harus kita dahulukan dan seterusnya.
Kemudian informasi di dalam diagram ini ya, bukan matrik, yaitu sasaran, goal tadi, dan tujuan atau objektifnya yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang nyusun juga analis bisnis. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, perbedaan antara goal dan objektif atau sasaran dan tujuan ya. Jadi kalau dia sasaran itu pertanyaan adalah what. Jadi hasil akhir apa yang diinginkan nanti. Sedangkan tujuan itu adalah how atau bagaimana supaya kita bisa mencapai sasaran. Nah, gitu ya. Misalnya contoh sasarannya adalah menjadi perusahaan 5 besar di Palangkaraya dalam 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun kita akan jadi perusahaan 5 besar. Katakanlah sekarang posisinya di baseline ini posisinya adalah misalnya level 40 misalnya gitu ya. Dalam 5 tahun ke depan kita akan jadi 5 besar, entah di nomor 1, 2, 3 atau 4 atau 5 gitu ya. Nah, kalau tujuan misalnya meningkatkan produksi sebanyak 40% pada akhir tahun depan. Jadi dia kalau sasaran itu secara globalnya, kalau tujuan nanti ada breakdown dari sasaran itu ya. Jadi kalau diistilahkan dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya rencana induk, ada rencana strategis ya. Kalau rencana induk tuh misalnya 25 tahun ke depan programnya ya. Kemudian dipecah lagi tuh menjadi per 5 tahun, namanya renstra, rencana strategis. Yang per 5 tahun ini tadi dipecah lagi menjadi tahunan, nanti disebut dengan rencana operasional. Nah, seperti itu ya. Jadi itu semuanya tadi itu renov, renstra. Berarti kalau misalnya 25 tahun ya, berarti ada 25 renov. Nah, kemudian merucut ke atas ke renstranya per 5 tahun, berarti ada 5 nanti renstranya. Kemudian mengerucut lagi ke atas, yaitu yang 25 tahun sekaligus, itu yang disebut dengan rencana induk pengembangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sasaran ini ada pada tingkat perusahaan atau berlaku di seluruh perusahaan. Jadi secara global perusahaan harus ke situ semua arahnya. Nah, sedangkan tujuan itu bisa ditujukan kepada orang tertentu atau bagian tertentu aja yang sifatnya spesifik. Misalnya peningkatan produksi tadi ya. Produksi harus meningkat 40%, itu di bagian produksi aja. Seperti itu. Nah, kemudian sasaran berada di puncak diagram, sedangkan tujuan di bawahnya. Justru tujuan atau objektif itu menjadi bagian daripada goal gitu ya. Bagiannya. Ini contoh seperti ini, contoh diagram sasaran. Di sini ada meningkatkan keuntungan ya. Ada turnover and profits. Kemudian ini adalah sasaran ya, nomor 1 ini sasarannya. Kemudian nomor 2 adalah tujuan yang menjadi turunan atau bagian daripada sasaran tadi. Nah, begitu juga dengan yang lain ya, misalnya 3 ini ya, 3 ini jadi turunan dari yang 2 dan seterusnya seperti itu, sesuai dengan panah seperti ini ya. Jadi kalau panahnya mengacu ke atas berarti dia nanti harus ada supaya bisa tercapai bagian atas tersebut ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi sasaran itu bisa dicapai kalau tujuannya terpenuhi dari bawah sampai ke atas gitu ya. Itu tadi diagram goal ya, atau diagram sasaran. Nah, kemudian ada yang disebut dengan diagram konsep solusi, solution konsep ya. Tujuannya membagi visi awal kepada seluruh stakeholder dengan menyediakan informasi umum tentang perubahan yang nanti akan diterapkan melalui arsitektur dari perusahaan yang akan dibuat ya. Kemudian ini bukan metrik ya, ini adalah diagramnya, diagram dari konsep solusi. Isinya adalah sasaran, kemudian pengukuran serta arsitektur bisnis dan aplikasi. Ya, seperti yang nyusun adalah arsitek bisnis. Ya, kita tidak terlalu bahas terlalu mendalam ini. Saya juga nanti mencontohkan untuk apa namanya? Untuk pembuatan modelnya juga tidak secara keseluruhan ya, nanti bagian yang penting saja. Nah, ini contoh diagram konsep solusi. Ini ada bagian nomor 4 ya, nomor 4, nomor 2 dan nomor 7 ini diambil dari diagram solusi yang diterapkan yaitu assigned ya, melalui proses bisnis. Sini proses bisnisnya. Ada proses bisnis,
Nanti yang 2427 ini akan bisa dilaksanakan kalau ini berjalan gitu ya. Tetapi proses ini juga diwujudkan oleh bagian-bagian lain yang membutuhkan di bawahnya ya, seperti ini. Jadi ada reserve trip misalnya ya, dia memerlukan apa, ada purchase automation, kemudian ada accounting ERP connection, kemudian ada trip reservation, proses automation ya. Jadi gimana caranya dibuat ini yang diinginkan di bagian bawah, nanti ditangani oleh komponen aplikasi seperti ini supaya bisa mencapai ke optimalisasi transformasi, kemudian bisa menambah trip ya, terus bisa juga mengurangi waktu proses ya, mengurangi waktu prosesnya. Seperti itu akan bisa dicapai tujuan-tujuan ini kalau bagian bawah ini semuanya berjalan dengan normal, seperti itu. Nah, kesimpulannya pada tahap fase A ini ya, ada 3 contoh diagram yang telah ditampilkan sebelumnya, itu menggambarkan keterkaitan antara pelaku, antar stakeholder ya, jadi saling berkaitan di matriknya tadi. Kemudian apa yang diinginkan, goal dan objektif, itu berupa gambar modelnya tadi. Itu pemodelan ceritanya yang tadi, yang gambar-gambar itu tadi adalah coret-coretnya gitu ya, kan tadi secara informal bisa. Kemudian ada lagi apa yang harus dilakukan, yaitu solution konsepnya. Nah, coret-coretan itu tadi yang seperti tadi digambarkan itu dirubah ke dalam bentuk formal, yaitu menggunakan Archimedes ya. Nah, penting bagi setiap perusahaan itu untuk mengembangkan model di fase A ini, karena nantinya akan jadi model atau landasan untuk pengembangan fase berikutnya. Ini itu sangat penting ya. Jadi visionnya ini memang harus fix dulu di tahap awal gitu ya, di iterasi yang pertama, karena kita tahu ada siklusnya. Jadi di iterasi yang pertama itu harus fix dulu, baru kita bisa masuk ke tahap yang berikutnya supaya enak gitu ya. Maka dia akan menjadi landasan bagi fase berikutnya. Oke ya. Nah, selanjutnya contoh pemodelan goal dan objektif ya, kita coba lihat seperti apa. Kita buka Archimedes ya. Oke, seperti ini. Sebentar, saya ini dulu ya. Saya balikin dulu. Oke, di materi yang pertama tadi, di bagian yang pertama kita sudah bahas tentang cara membuat ya, cara membuat model, kemudian ngasih nama projectnya dan sudah menyimpan filenya. Kemudian tadi ada mengubah nama view ya, seperti ini. Nah, kita akan rubah lagi, klik kanan saja, kemudian di rename atau di F2 ya. Saya ketik seperti ini, fase A, gitu aja. Nah, saya enter ya. Kemudian cara membuat untuk diagram goal dulu ya, untuk sasaran itu kita masuk ke bagian vision ya. Tadi bagian vision kan bagian ini ya, ini notasinya yang kita gunakan. Caranya gimana? Caranya kita klik saja, bisa diklik tarik gitu, atau diklik nanti diklik lagi di dalam juga bisa ya. Klik seperti ini, tarik, bisa lepas gitu ya. Atau dengan cara yang kedua nih, saya hapus dulu, kemudian ini diklik, kemudian klik lagi di sini. Nah, itu juga sama ya. Nah, ini munculnya jadi ada 2 ya. Saya hapus dulu dua-duanya supaya kita mudah ya. Nah, saya klik seperti ini, kemudian klik di sini bisa. Oke, seperti itu. Kemudian dikasih nama langsung di sini ya. Misalnya sasaran gitu ya, utama. Oke, seperti itu. Nah, sudah. Selanjutnya membuat objektifnya atau tujuan ya. Nah, tujuannya misalnya ada 2, ada 3, boleh gitu ya, atau 1 ya, nggak apa-apa ya. Objektifnya itu menggunakan simbol yang sama ya, pakai ini juga, pakai goal ini juga ya. Nggak, klik aja, taruh sini 1, misalnya saya ketik seperti ya, tujuan 1 gitu ya, enter. Saya bikin lagi tujuan 2, enter ya. Ada tujuan 3 misalnya, oke, nggak apa-apa.
tujuan 3, enter. Sudah, misalnya seperti ini. Ini yang akan dicapai dan ada 3 objektif yang harus dilakukan supaya sasaran utama itu tercapai. Nah, kemudian kita menghubungkan antara masing-masing ini semuanya. Jadi anggap saja misalnya sasaran utama ini membawahi, dia punya tujuan ada 2, yaitu tujuan 1 dan tujuan 2 ya. Maka saya klik aja di sini, pakai magic aja ya, magic connector seperti ini. Kemudian klik dari tujuan, karena tujuan ini harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran, diklik seperti ini ya. Jadi klik dulu di tujuan, kemudian ke sasaran klik seperti itu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita ngasih nama ya. Namanya, karena dia merupakan bagian daripada sasaran utama tujuan 1 itu, maka kita pilihnya compose in gitu ya. Nah, seperti ini. Boleh digeser seperti itu ya biar enak lihatnya. Kemudian yang kedua misalnya ini juga bagian dari yang sasaran utama, tinggal saya klik sini magic connector, saya klik dulu di tujuan 2, kemudian saya tarik, saya klik ke sasaran utama, jadinya seperti ini, dan itu jadi compose in juga. Oke, seperti ini gambarnya ya. Nah, lalu yang tujuan 3 misalnya ini merupakan bagian dari yang 1. Nah, seperti itu, diklik juga magic konektornya, lalu klik ke tujuan 3, kemudian klik ke tujuan 1 seperti ini ya. Karena dia merupakan bagian part dari tujuan 1, maka pilihannya adalah compose in seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, sebetulnya ini sudah jadi ya, hasilnya jadinya seperti ini. Nah, kemudian anggaplah sudah jadi ya. Jadi mudah aja ya sebetulnya caranya ya. Nah, kemudian dikonversi, kita perlu gambarnya nih, misalnya untuk apa? Untuk kita simpan ke dalam file laporan dan seterusnya ya, untuk membentuk laporan. Nah, itu bisa dengan cara pada view yang ada itu diklik file, kemudian pilih ekspor, lalu view as image. Itu cara yang pertama. Bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu di blok seperti ini ya, objek yang ada di dalam diagramnya itu secara keseluruhan di blok, kemudian klik kanan pada salah satu objeknya, pilih export, pilih view as image, itu sama. Nanti akan tampil jendela seperti ini, kita disuruh ngeset lokasinya di mana dan tipenya. Secara default tuh tipenya BMP ya, tapi ada pilihan JPG, ada PNG juga. Nah, kemudian kualitasnya, settingan skalanya bisa diatur, lalu nanti kalau sudah selesai diklik save aja. Nah, seperti itu ya. Oke, ada 2 cara tadi, jadi bisa lewat file, kemudian ekspor, view as image, tampilnya seperti ini ya. Atau bisa juga ini di blok semua segini, lalu diklik kanan, ekspor, view as image, nah tampilan juga sama seperti ini. Nah, misalnya saya simpan ya, pakai JPG aja misalnya ya. Ini misalnya fase A goal misalnya gitu ya, saya nyimpannya di sini nih. Nah, saya pindah dulu, misalnya seperti ini ya, save. Nah, sudah selesai tuh proses itu ya. Proses untuk kita membuat goal diagram itu sudah selesai. Nah, kemudian contoh lagi ya, ini contoh pemodelan solution konsepnya. Ini tampilannya seperti ini ya. Kita akan coba buat. Oke, kita akan coba buat yang seperti ini ya. Tampilannya saya buka, nanti diperhatikan ini ya, ini kan ada apa namanya, notasi seperti ini. Nah, ini ada tujuan, ada sasaran, ada tujuan, terus proses bisnis, komponen program, kebutuhan. Nah, ini nanti panah-panahnya seperti apa kita lihat ya. Di sini juga sudah di set, ada part of atau compose in ya, kemudian ada realize, terus direalisasikan gitu ya. Nah, seperti ini, ada panah-panah yang berbeda. Nanti kita ada in, ada
Pilihannya beda-beda intinya ya. Oke. Nah, ini saya balikin lagi ya. Tujuannya satu, karena kita akan coba dengan gambar yang tadi. Nah, saya delete dulu. Oke, seperti ini. Saya lurusin dulu. Ini aja ya, biar nggak terlalu jauh ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada gambar apa tadi? Ini ya, proses bisnis. Proses bisnis kita lihat di palet yang ada di sini. Ada business role, collaboration. Bentar ya. Ya, kita bisa lihat dari gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini yang jadi kunci, ini juga sama, yang jadi kuncinya dan warna ya. Jadi ini warna kuning. Nah, ini bagian proses bisnis. Nah, ini ada tanda panah seperti ini. Saya klik di sini, saya taruh di sini. Nah, ini tadi tulisannya proses bisnis. Sudah ya. Kita taruh di sini. Kemudian saya pilih Magic Connector. Saya klik dari proses bisnis menuju ke atas ke tujuan satu ya. Saya klik seperti itu. Pesannya tadi itu adalah realize. Nah, seperti ini, diklik yang ini. Oke, jadi sudah ya. Nah, ini kan yang ke atasnya adalah ini realisasi. Kemudian dibikin satu lagi, ini merealisasi juga ke atas ya, jadi panahnya sama. Terus ini ada panahnya, panah segitiga ya. Nah, kita lanjutkan. Yang satunya adalah komponen program. Nah, komponen program gambarnya seperti ini. Application component. Ya, saya klik di sini. Kemudian saya tuliskan aja komponen program atau komponen aplikasi lah ya. Ya, seperti ini. Klik Magic ini lagi ya. Dari bawah ke atas. Kemudian ada di realize juga. Nah, sudah ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi seperti ini. Nah, ini ada yang berbeda, coba diperhatikan. Tujuan, kalau dari atas ya, tujuan adalah part of sasaran. Itu bagian. Kemudian tujuan satu realize by proses bisnis. Tujuan satu ini direalisasikan dengan proses bisnis. Oke ya. Nah, kemudian yang dari proses bisnis dan hubungan antara proses bisnis dan komponen komponen program ya. Ini adalah proses bisnis realize by komponen program. Jadi ke atas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan realized by komponen program. Nah, seperti itu ya kalimatnya. Jadi disebutkannya dari ini sebetulnya salah nih ya. Ini harusnya komponen program. Komponen program ke proses bisnis gitu ya. Oke. Kita lanjut yang ke bawah, yang di bagian bawah. Ini kebutuhan realized by. Jadi kebutuhan ini direalisasikan oleh apa? Oleh komponen program gitu ya. Berarti narik apa namanya? Narik garisnya nanti dari atas ke bawah. Oke, tadi logonya adalah itu ya, kebutuhan yang ini ya. Requirement kan kebutuhan. Teksnya tadi apa ya? Kebutuhan. Sorry. Nah, ini bisa diklik dua kali seperti ini ya. Klik dua kali untuk mengganti. Jadi ini kebutuhan atau requirement. Nah, kebutuhan bisa direalisasikan oleh komponen program. Jadi klik aja di Magic Connector, lalu klik dari atas ke bawah, kemudian dipilih realize seperti ini.
Ya, terkadang memang dalam petunjuk soal itu bisa ini ya, karena kan tulisannya gini ya. Nih, kita supaya kita paham ya. Nih, misalnya ya. Kalau ini nih jelas nih, ini part of atau compose in ya. Nah, sedangkan ini realize semuanya ini. Tapi yang ini kan ditulis, ini kan beda nih hurufnya ya, apa namanya, simbol panahnya ya. Padahal ini dituliskan realize juga gitu ya. Harusnya kalau realize kan sama seperti ini, segitiga kosong ini ya dalamnya. Tapi kalau kita ingin ngubah ini bisa juga. Ya, ini kan salah nih. Nah, kita coba ntar ya, mana tadi? Kita bisa hapus itu sebetulnya. Ini kalau kita lihat di sini ya, nih supaya kita paham nih keterangan seperti ini ya. Nah, ini ada komponen program ke kebutuhan seperti ini. Ini bisa kita hapus di sini, klik kanan delete untuk panah ini ya. Nah, kita bisa menggunakan klik yang di sini juga bisa. Ya, sepertinya kalau kita menyesuaikan dengan gambar ya. Ini kan panahnya gini ya. Panah lancip. Nah, seperti ini bisa kita klik, nanti tarik dari sini ke sini. Sorry. Sini ke sini. Kok nggak bisa ya? Ya udah pakai magic connector aja, kemudian seperti ini aja. Nah, jadi pilihannya adalah influence jadinya ya. Ya, karena ini berbeda, jadi kita harus mengikuti dengan apa yang diminta gitu ya. Kalau dikasih gambar seperti ini, maka kita sesuaikan dengan gambarnya. Ya, tapi kalau kita ngikutin teks, beda lagi ya. Ini kan realize by ya. Kalau realize by tadi itu kan seperti ini ya. Sama dengan yang di atas nih. Jadi dengan seperti ini langsung kemudian realize. Jadinya seperti ini ya. Ya, tidak ada masalah. Yang penting kita mengerti ya. Ini kan sudah jadi semacam notasi atau view jadinya seperti ini. Sehingga orang-orang yang melihat ini dia paham. Tentu tulisannya bukan ini ya, bukan sasaran utama kayak gitu. Ini kan gambarannya aja. Ini tujuannya itu apa terus dituliskan. Proses bisnis itu apa tulisannya, komponen programnya apa, kebutuhannya apa dan sebagainya. Itu harus dimasukkan di situ ya. Nah, seperti ini kalau diklik 2 kali ya, ada banyak lagi yang bisa kita atur di fase-fase ini berkaitan dengan warna dan sebagainya. Itu bisa diatur sendiri nanti ya. Ini di properties di sebelah sini. Oke, seperti itu untuk menggambar contoh pemodelan solution konsep ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di komentar atau pada saat ketemu ya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pemodelan bisnis arsitektur. Ini untuk fase yang kedua ya, yaitu fase B.